Halo sahabat Mas Berlian, ketemu lagi dengan channel UMKM Emas pertama di Indonesia. Ini adalah UMKM Niaga, bukan sekedar edukasi emas semata. Menarik untuk didalami mengenai toko emas. Kita ingin eksis di dunia yang sekarang terjadi lah ya, pandemi ini. Kita ingin eksis di new normal. Nah, berdagang ini adalah solusi. Berdagang apa yang paling aplikatif dan menarik sekali adalah berdagang emas loh teman-teman. Nah, berdagang ini tidak perlu ada syarat khusus. Anda tidak berpendidikan, Anda tidak punya profesi khusus, Anda bahkan tidak cukup pintar, bahkan Anda tidak punya dana dan tidak punya modal sekalipun bisa berniaga loh ya. Hari ini kita bicara mengenai toko emas. Ini dari dulu nih teman-teman pada nunggu nih. Kapan ya bicara mengenai real toko emasnya? Sekarang kita bersama tukang emas yang real banget dan masih eksis di dunia dan menjadi saksi sejarah toko emas dari mulai keluarganya dari kecil, mulai bangun toko emas sampai sekarang bersama tukang emas Sandi atau disingkat jadi Kang Mas Sandi. Halo sahabat Mas Berlian, dengan saya Kang Mas Sandi. Jadi sahabat Mas Berlian, hari ini saya dengan Kang Mas Sandi. Ini biar enak kita manggilnya Mas Sandi aja ya, biar supaya smooth ya. Ini biar mudah sekali, teman-teman nanti bisa menyimak langsung bagaimana sih sebenarnya dari awal sampai akhir, dari tentang bagaimana memulai toko emas. Tapi sebenarnya toko emas terlalu besar ya Mas Sandi ya. Bicaranya toko emas itu karena bicara tentang dana, harus bicara tentang runutan keluarga, apakah keluarganya punya toko emas atau tidak, harus bangun toko emas. Nah, ini kita bicara tentang sebenarnya berdagang emas dulu lah, dari kecil ya. Mengenai yang paling kecil banget, baru nanti kita bicara tentang toko emas gitu ya. Jadi, sahabat Mas Berlian, di sini Mas Sandi ini sudah bukan menjuarai ya, sudah melanglang buana. Melanglang buana, sudah menjadi bunglon di mana-mana lah begitu ya. Sudah banyak sekali asam, garam, pahit, manis dan apalagi ya. Bahasanya itu udah cappuccino cincau aja lah ya. Ada manis-manisnya, pahitnya sedikit dah. Nah, hari ini kita akan gali semuanya mengenai kenapa sih orang mau berdagang emas, kenapa harus berdagang emas begitu. Nah, gini loh Mas Sandi. Kenapa sih orang itu harus berdagang emas di kondisi new normal sekarang ini loh? Gini, kalau kita bicara kita pedagang emas, itu adalah bisnis anti miskin. Bisnis anti miskin. Nah, bisnis anti miskin semasa kita masih mempunyai stok emas itu adalah aset kita, itu harta kita yang kapanpun itu bisa dicairkan dalam bentuk uang dalam hari yang sama, bahkan nggak perlu waktu yang berjam-jam, itu bisa langsung jadi uang. Berarti kita nggak bakal miskin kalau kita punya stok emas. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang seperti yang pernah saya bilang berkali-kali, pedagang emas itu hartanya bukan uang tapi adalah emasnya. Benar. Nah, dengan emasnya, kepemilikan aset emas itu harus sampai seumur hidup teman-teman. Jadi jangan dijual. Ada yang berpikir bahwa beli emas untuk dijual, salah. Tapi kalau toko emas, pedagang emas, beli emas. Bukan beli emas, jual emas untuk membeli kembali. Ya kan? Jadi seperti orang pedagang umumnya lah ya. Tergantung komoditi apa yang dijual. Kalau kita pedagang emas berarti emas itu untuk diputarkan. Dijual, dibeli lagi, dijual, dibeli lagi. Dengan begitu baru kita mendapatkan keuntungan. Ada selisih antara jual dan beli. Ya itu hukum dagang lah. Nah, lalu privilege-nya apa sih jadi pedagang emas? Artinya apa sih hak khususnya, hak istimewa, dan orang itu memandang pedagang emas itu gimana? Gini, kalau kita bicara toko emas, mungkin kita nggak sangka lah ya, ada toko emas di pasar tradisional kecil, yang mungkin yang jual ibu-ibu bapak-bapak gitu loh. Tapi kita tahu di mana dia rumahnya, tinggalnya di mana. Itu hidupnya cukup makmur dengan aset, bahkan bisa menyekolahkan anak ke luar negeri. Nah, disinilah banyak rahasia-rahasia kenapa si pedagang emas ini tidak mempublish dan segala macam. Nah, itu kan pertanyaan selanjutnya. Ini kan rahasia ya. Sampai ada yang mengatakan itu toko emasnya nggak berkembang-kembang, tapi anaknya sekolah ke luar negeri, rumahnya di mana-mana. Ini toko emas dari dulu ya teman-teman pasti pernah lihat nih, toko emas di mall atau di pojok pasar sana, kelihatannya nggak berkembang gitu-gitu aja gitu dari dulu berapa sampai 20 tahun ya.
kayaknya biasa aja, tapi kok hartanya di mana-mana. Nah, itu rahasianya. Ini yang tidak pernah dipublis, maka kami ingin mengedukasi semua teman-teman di emas berlian itu untuk berniaga emas. Di sini rahasia kita akan ungkap. Pertanyaannya sama seperti tadi, kenapa kok nggak dipublis itu loh rahasianya? Gini, biasanya toko emas itu dari generasi ke generasi, dari neneknya, orang tuanya, saat ini ke dia. Mungkin kalau teman-teman sahabat emas berlian nih punya langganan toko emas, kalau ditanya atau pernah dulu ikut orang tuanya belanja di toko tersebut, itu mungkin udah generasi kesekian gitu loh. Mungkin dulu ibunya sahabat emas berlian belanja dengan ibunya si pedagang. Saat ini ya sudah anaknya yang lanjutkan. Betul, nah, gitu ya. Ini bahkan toko emas pun ya untuk untuk melanjutkan ke usaha-usahanya itu, dia tuh terlalu spesifik milihnya, khusus anak-anaknya aja. Dia nggak mungkin mewariskan itu bahkan ke anak buahnya. Dalam arti ilmunya ya. Bahkan ke anak buah nggak? Iya, ilmunya tuh saking rahasianya loh. Ilmunya tuh nggak dipublish gitu loh. Hanya khusus anaknya yang dia percaya untuk dipublish. Karena sangat banyak rahasia-rahasia di sini toko emas itu yang sifatnya bisa menghasilkan keuntungan yang sangat luar biasa. Betul, itu. Ini sebenarnya sifat emas itu terbawa kemana-mana. Sifat emas itu tidak bisa diperbaharui, lalu tidak kadaluarsa, dan tidak bisa dipalsukan. Materi seperti ini juga tentang emas juga, ini sesuatu yang berharga yang tadi yang tidak bisa dipalsukan, tidak kadaluarsa, dan selalu baru terus dan bagus sekali untuk didalami. Menarik, seperti yang saya bilang dari awal. Menarik sekali untuk didalami, sangat menarik untuk didalami. Nah, lantas kalau memulai pedagang emas itu harus mahal nggak sih, Mas Andi? Gini, saat ini kan kita udah berbasis internet lah ya. Pedagang-pedagang emas udah banyak di online dan segala macem gitu kan. Mungkin kita nggak sadar ada si pedagang A nih jual murah karena dia butuh, ya kan? Atau mungkin dia bukan pedagang tapi karena dia lagi butuh uang, dia jual emasnya di online dan segala macam. Online bisa ya sekarang. Nah, tapi kalau kita tahu harga dasar emas itu berapa, harga pasar emas itu berapa, ya kita ngelihat harga murah, kita bisa publish lagi, ya ke jaringan kita, ke komunitas kita, mungkin ke orang-orang yang menjadi pelanggan kita kalau kita udah menjadi tukang emas ya. Kita publish dengan harga dilebihkan sedikit, ya itu kita kan tanpa modal. Betul. Ya kan? Tanpa modal. Itu mungkin starting awalnya dari situ. Bisa dari situ. Bisa dari situ. Seperti yang kita pernah bilang, memulai berdagang emas mulai dari emas mini juga bisa. Dari kecil-kecil, dagangkan, lalu ada margin, belikan lagi emas yang baru, dagangkan lagi, seperti itu aja berputar. Tapi ingat ya, seperti yang kata Pak Sandi bilang tadi, Mas Sandi ya, itu emas adalah hartanya toko emas, bukan uangnya. Nah, di sini kita mau ngambil kesimpulan sebenarnya semua orang bisa berdagang emas. Bisa, semua orang bisa. Nggak harus dari keluarga toko emas. Tidak harus. Jadi setiap orang itu berhak untuk tahu sebenarnya isi apa rahasia-rahasia yang ada di dalam toko emas. Gitu. Semua orang berhak tahu. Nah, ini Mas Sandi ini sudah brojol di etalasenya toko emas. Jadi udah tahu banget nih seluk-beluknya toko emas, teman-teman. Iya. Jadi nanti kalau kita mau bahas lebih dalam lagi, memang enak sekali mengenai itu. Nah, sekarang ngomong-ngomong, Pak Sandi ini sudah membangun perusahaan emas. Bukan toko emas lagi. Toko emas aja nggak bangkrut, apalagi perusahaan. Ini nih. Bukan perusahaan lah, pabrik. Lapak ya. Ya, jadi banyak menarik sekali kalau bicara, apalagi kemarin bicara mengenai peredaran emas di dunia. Sebenarnya harga emasnya semuanya sama seluruh dunia, itu ya. Nah, balik lagi ke tadi yang kemudian pernah saya sebutkan. Kenapa sih waktu Orde Baru ya, toko emas itu hanya keluarga-keluarga emas saja yang buka? Ya karena informasi mengenai harga emas itu tertutup. Nggak bisa online, dulu nggak ada
apa Samsung, nggak ada apa HP, kita nggak bisa akses lewat internet harga-harga itu. Karena berjualan sesuatu Anda harus tahu standar harganya. Sementara kalau kita mau jual emas, kita mau tanya toko emas untuk standar harganya pasti nggak dikasih tahu, itu rahasia ya, Mas Andi ya. Jadi hari ini di mana semua terbuka, ya, semua informasi terbuka, yang remeh, yang apa, semua ada informasinya di internet, silakan cari. Bahkan sampai informasi mengenai bagaimana hidup di planet luar ada. Iya, ada sampai kolornya astronot itu juga dibahas di situ. Saya juga ini sebenarnya penting apa enggak sih? Padahal kita nggak mau ke astronot, tapi menarik untuk didengarkan. Nah, jadi memang ini yang perlu kita bahas selanjutnya itu adalah, lalu apakah sulit sih sebenarnya membangun dari pedagang emas pemula? Nah, ini kita akan angkat dari awal dulu ya, pemula, lalu menjadi toko emas mungkin, Kak? Gini, itu sangat-sangat dimungkinkan. Jadi ada 2 tahapan sebagai pebisnis emas. Yang pertama, tahapan pertama adalah jadi pedagang emas. Pedagang emas ya. Dalam arti kita membeli emas dari sumber yang terpercaya, lalu dijual secara retail. Sumber yang terpercaya ya bisa itu dari apa namanya, kalau kita sebut bandar-bandar lah, bandar pemegang stok emas ya. Nah, itu lalu dijual retail dengan mengambil selisihnya, ya. Untuk tingkatan kedua adalah membeli emas. Pernah nggak Anda bayangkan kalau Anda menjual emas, untungnya itu 1.000, menjual emas misalnya. Tapi kalau Anda membeli emas, itu untungnya bisa 5.000. Itu. Nah, ini yang menarik di sini. Jadi, untuk bisa menerima emas itu ada prosesnya. Itu ada teknik-teknik tersendiri. Menerima emas aja? Menerima emas ya. Menerima emas. Pertama, bagaimana uji kadar, bagaimana menentukan harga, bagaimana kita membeli barang tidak kemahalan, bagaimana kalau kita tawar murah si penjual itu tidak kecewa dengan harga tersebut. Nah, ini sangat menarik. Ini sangat menarik banget untuk untuk didalamin di sini. Jadi menarik yang disampaikan oleh Mas Sandi tadi mengenai kalau menjual itu untungnya 1.000, kalau menerima buyback untungnya 2.000. Nah, ini sebenarnya nggak 2.000, 5.000. Aduh, 5.000 loh, teman-teman. Lebih banyak dari apa yang saya prediksikan. Ini tukang emas yang sebenarnya. Kalau kita kan sebenarnya pedagang emas yang bermain di online dan bermain di retail. Kalau ini mainnya sudah di alam goib dah. Tiba-tiba udah besar aja ya, menjadi pabrik luar biasa. Nah, ini perlu disampaikan. Ini sebenarnya tingkat lanjut untuk teman-teman yang sudah berdagang emas dan melihat peluang yang lain. Teman-teman jangan bangga deh cuma jual emas. Bangga itu menerima emas kembali ya. Tapi juga untuk konsumen, ini perbandingan sama toko emas. Konsumen biasanya beli emas untuk dijual. Tapi kalau toko emas, jual emas untuk membeli emas kembali. Artinya dari menjual emas itu ada margin, dibelikan emas lebih banyak lagi. Nah, toko emas itu emasnya bisa beranak loh ya, betul ya? Wah, itu. Ya, benar. Makin banyak emasnya. Tapi kalau konsumen emas, aduh, emasnya cuma segitu doang. Cuma 1 gram disimpan 1 tahun, lalu mungkin ada untung, ya sudah, dia jual emas itu, ya segitu untungnya. Tapi diminta untuk membeli emas yang sama saat itu juga nggak bisa. Ya, benar. Nggak bisa. Benar. Nah, itu tadi menarik. Lalu bisa besar dan harus pakai PT? Nggak perlu. Kalau kita sebatas untuk toko emas umum lah ya. Kalau saya bilang toko emas umum yang kayak di pasar-pasar tradisional, itu biasanya Pemprov di daerah setempat itu untuk membuka toko UMKM, apalagi pemerintahan sekarang ya, UMKM itu sangat dipermudah. Cukup hanya izin di kecamatan pun udah bisa, khususnya untuk perdagangan UMKM. Tuh, walaupun emas terlihatnya banyak, modalnya besar, tapi izin nggak perlu harus PT. Tuh, nah ini walaupun dia nilai asetnya sampai miliaran-miliaran. Saya juga sudah sampaikan bahwa membuka toko emas atau berdagang emas di rumah, bahkan untuk yang saat ini teman-teman bermain emas, maksud kita toko emas ini bukan harus punya toko sih ya. Iya.
punya ruangan satu aja, atau di rumah aja, atau di online, itu nggak perlu pakai PT loh teman-teman. Iya. Nah, kalau mau pakai PT itu sebenarnya ada beberapa syarat tertentu kenapa Anda harus pakai PT. Iya. Agar supaya Anda punya portofolio itu pakai PT. Iya, benar. Tapi kalau hanya untuk mendulang harta dan sebagainya, mungkin saja tidak perlu pakai PT, tapi untuk pengakuan, sekedar pengakuan sih boleh sih. Dan tapi kelurahan. Kecamatan aja. Oh, kecamatan. Kecamatan. Izin perdagangan kecamatan kalau nggak salah deh. Jadi saya beberapa bulan yang lalu itu bantu temen juga buka toko di Tangerang. Itu hanya sampai kecamatan pun dia udah bisa operasi. Sudah bisa? Sudah bisa operasi. Itu toko ya, tapi kalau pabrik perusahaan seperti ini harus pakai PT. Harus izin lah, resmi harus lah. Izin dong. Iya, hati-hati loh teman-teman. Nah, jadi itu di pembahasan kita. Ini kulit-kulitnya saja loh baru. Mungkin ada sedikit kulit juga saya tambahkan terkait sama karakter toko emas ya. Saya bicara karakter toko emas. Kenapa dia bisa survive sampai dengan 7 turunan lah istilahnya gitu kan? 17 lah. 17. Nih, turun temurun gitu. 17. Turun temurun, jadi dari nenek, kakek dan segala macam sampai cucunya itu toko yang sama mungkin. Jadi ada satu clue di sini yang ditekankan oleh generasi sebelumnya adalah jangan menabung uang. Tuh. Itu yang disyaratkan bila kamu mau menjadi pengusaha emas yang sukses. Jangan ada uang. Jangan menabung uang. Tabunglah dalam bentuk stok. Emas. Tuh, itu tingkat lanjut sih sebenarnya. Ya, tapi itu clue gitu loh. Itu dasarnya. Jadi kalau kita, saya pengen banget nih jadi pedagang emas yang sukses maju gitu kan. Cuma satu gitu. Jangan menabung itu dalam bentuk rupiah, dalam bentuk mata uang atau dalam bentuk uang lah. Menabunglah dalam bentuk emas. Yang pertama, kalau dia menabung dalam bentuk emas, emas itu bisa diputarkan lagi dalam bentuk stok dagangnya dia kan. Betul. Ya kan. Nah, kalau dia butuh apa-apa, ya dia jual udah jadi uang. Emas itu kan uangnya dia. Ya, itu. Harta. Jadi itu clue-nya. Jangan berpikir wah tabungan saya udah banyak gara-gara jualan emas. Iya. Tapi uang emas saya banyak. Nah, bukan tabungan kita bukan banyak. Bukan tabungan yang banyak. Nah, kenapa kita menyarankan teman-teman untuk merubah uangnya menjadi emas? Karena yang tadi ya, semua orang sudah tahu bahwa emas itu semakin naik. Walaupun terlihatnya naik turun, itulah detak jantungnya emas. Iya. Dia naik turun itu adalah hidup. Kalau misalnya datar gitu aja atau naik gitu, uang kertas sudah nggak laku itu pasti. Kalau datar gini aja, bisnis perputaran ekonomi nggak jalan. Nah, ketika ada turun orang beli, ketika naik orang jual. Nah, itu ekonominya bergerak di situ ya. Jadi teman-teman, ini materi awal aja mengenai kemudian nanti kita menjadi toko emas yang besar, mulai dari berbisnis emas dulu. Di channel ini kita akan edukasi bagaimana memulai usaha emas tanpa harus mengganggu pekerjaan utama, tanpa harus memiliki modal besar, tanpa harus punya relasi. Jangan lupa ikuti terus channel UMKM Emas bersama saya dengan juga Kang Mas Sandi. Terima kasih semuanya.